Ya, kalau kita kembali lagi bicara mengenai masalah infeksi saluran pernafasan atau dikatakan sebagai difteri, ini banyak dialami oleh berbagai lapisan usia, dari mulai anak-anak, terutama anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi. Dan pada tahun 2000 ternyata ditemukan 30.000 kasus dan 300-nya ini mengalami kematian akibat penyakit ini. Pak Hartono kembali lagi menemani kami di sini. Kembali kita bicara mengenai masalah totok, hubungannya dengan masalah difteri atau infeksi saluran pernafasan. Sebetulnya tanda-tandanya apa ketika mengalami permasalahan penyakit ini? Nah, itu biasanya kalau suka meriang atau dia nelen sakit, dikasih antibiotik terus. Nah, di situ dia ntar nelen sakit, makan bubur juga sakit. Kalau yang udah akut, minum juga udah nggak bisa. Oh gitu. Biasanya kalau yang datang sakit difteri itu suka sakit kepala juga, pengaruh ke mata. ke kepala juga. Iya. Oh gitu. Rata-rata dari mereka pernah diimunisasi nggak? Nah, saya nggak tanya itu. Nggak tanya gitu ya? Tapi kelihatannya? Saya lihat, pokoknya begitu saya periksa, yang saya tahu, wah ini kamu infeksi radang ini pada putih. Apanya putih? Radang di dalam kayak sariawan, tapi di dalam. Oh, di dalam, di belakang, iya. artinya di tenggorokan, bukannya di lidah. Ada yang kalau yang udah akut ke sini-sini semua. Waduh, jadi berjamur. semua. Jadi ya, tapi kalau yang di dalam itu nelen aja sudah sakit. Iya, tentu saja kita segede satu pentol aja keretan aja udah. Jadi kalau kasus yang paling parah daripada difteri ini adalah ketika warna putih itu menyebar, itu mengakibatkan bahaya yang bisa mematikan ya Pak Hartono ya. Itu efek yang pernah dialami untuk seorang pasien seperti apa yang datang ke Anda? Nah, itu dia minum aja, tinggal minum doang. Minum juga susah udah. Jangan bilang makan bubur, nasi. Nah, itu udah pada lodo ininya. Nah, kalau pasien saya yang ini, dia nelen sakit, kepala pusing, mata juga, dia pengaruh sih dari sini. Nah, itu. Oh gitu, jadi biasanya kalau pasien datang ke Anda, itu kan kalau misalkan Pak Hartono kan sebenarnya sensei dulunya ya. Kalau saya biasa kalau ke sensei pasti dicek dulu tangannya nih. Jadi detak jantungnya dicek. Kalume itu. Ya. Nah, biasanya kalau terjadi difteri seperti itu, apakah ada ketidakseimbangan qi atau memang dia lagi panas dalam atau memang bisa dipicu oleh karena kondisi tertentu? Ya, kalau yang begitu dia lemas, dia juga kepala juga nggak enak, berat, mata lemes. Gimana makan juga susah. Iya. Putih. Iya. Ada kesalahan nggak di bagian qi-nya atau mungkin tidak seimbang cairannya? Wah, kalau itu enggak, karena mungkin kondisi ininya aja udah pengaruh kemana-mana ini. Pak Hartono, urusan yang namanya tenggorokan atau infeksi saluran pernafasan ini kan banyak sekali macamnya. Bagaimana Anda bisa membedakan antara penyakit tenggorokan, apakah ini termasuk amandel, hubungannya dengan tonsil, begitu ya? Ini bagaimana membedakan? Karena gejalanya kan hampir sama, demam-demam juga. Iya, kita buka dulu, kayak ini, katanya amandel. Saya periksa, amandel kamu di mana mau dibuang? Nggak ada amandel ya? Iya, ini kamu pada putih nih. Nah, ada satu biji juga udah agak bolong. Ini nggak ada amandel, saya bilang. Nah, ini jadi menelen sakit, kepala berat, gitu. Ya, hubungannya dengan totok, bagaimana? Apakah ini memang perlu dengan totok, ataukah memang harus dengan obat-obatan khusus? Nah, kalau ini mah nggak ditotok, obat. Tidak totok. Harus Jadi obat jenis apa? Obatnya seperti apa? Obatnya ada nanti ya? Ada. Itu biasanya dari rempah-rempah tradisional Cina juga? Tradisi semua saya olah, dia bikin sendiri. Nah, itu dari turunan bapak saya punya, dari tahun 40-an. Biasa cara penggunaannya bagaimana Pak Hartono? Nah, itu saya keluarin, saya buka, saya plot, dia keluar. Si Aryo juga pernah tuh diginiin tuh. Nih ya. Aryo kena sinus. Bener begini ya rasanya ya? Ada sinus ya? Gitu ya, jadi dikeluarkan. Tapi artinya ada reak atau ada lendir yang diam di tenggorokan, atau sebetulnya bagaimana? Lendir, kalau yang udah akut bener bau kayak bangket 3 hari. Oh begitu? Iya. Jadi udah keruh hitam gitu ya? Bangket itu saya 3 hari. Pak Hartono, itu kalau lihat di gambar itu cairan apa? Nah dulu si Aryo kayak begini. Yang hitam-hitam itu apa tuh? Nah itu dia obatnya. Oh itu obatnya? Itu obat yang keluar? Atau memaksa dahak itu keluar? Otomatis keluar. Dikolok-kolok mulutnya? Jadi dikuras. Ini untuk difteri Pak Hartono? Difteri. Oh gitu. Jadi kalau misalnya dia mengalami seperti begitu, diobati pasti hasilnya seperti begini dulu. Begitu keluar, bisa dilihat kok itu. Berapa kali harus datang pengobatan seperti begini? Tergantung. Oh begitu. Ya, betul. Jadi kembali lagi kalau dengan terapi daripada masalah infeksi tenggorokan ini ada nomor 1 yang harus dilakukan apa bagi pasien? Pola makannya. Pola makan. Nggak boleh makan apa? Hanya boleh makan bubur. Hanya boleh makan bubur. Udah.
Itu ayam. kalau sudah sakit atau sebelum sakit? Dalam pengobatan. Dalam pengobatan harus makan bubur dan Kalau pepaya. lagi sakit boro-boro nasi aja nggak bisa. Iya, betul. Iya, betul, betul. Dan biasanya kalau kita makan gorengan, kita makan makanan berlemak, apa bisa menyebabkan seperti begini? Wah iya, itu dia dari gorengan itu. Oh begitu. Jadi wah susah juga Panas ya. dia. Kita sebentar lagi Lebaran nih. Iya, Iya. betul. Goreng-gorengan, santen-santenan begitu Iya, ya. soto-soto Kan dia semuanya. panas. Makanya anak-anak sekarang kan sebulan 2 kali berobat. 2 Iya. kali tengah bulan flu, baik bulan flu. Nah itu dia akibatnya ntar jadi begini. Iya, Atau dia kebanyakan napasnya disebut asma. tersesak Padahal ya. bukan itu sebetulnya. Iya. Oh begitu. Iya. Kasus yang datang ke Pak Hartono sempat yang dari mulai dalam mulutnya tenggorokannya itu putih sampai dengan bibirnya juga putih semua. Ini semua putih. Itu sampai tidak Jamur. bisa makan sama sekali. enggak. Akhirnya harus Air. infus. Iya. Kalau Masa- misalnya itu didiamkan, Ya lewat. lewat tuh maksudnya mati. Meninggal ya. Meninggal. Oh Kalau- begitu. Ah. Udah nggak bisa minum, nggak bisa apa. Oh ya, Pak Hartono, biasanya kalau ada pasien datang kan Pak Hartono terkenal kalau memang tidak bisa diobati lagi, Pak Hartono tidak terima. Nggak terima. udah. Nah, untuk masalah ini, infeksi saluran tenggorokan ini, seberapa jauhkah Pak Hartono masih menerima dan seberapa jauh Pak Hartono sudah bilang saya tidak terima? Nah, kemarin dari Cirebon juga ada sudah bau. Saya juga udah nggak tahan ngobatinnya. Iya, udah putih, bau Oke. sekali. Terasa ya, Pak, Kayak ya? borok diabetes. Iya, karena Oh. bakteri Saya, semua. saya udah nggak bisa jarak di kamar aja udah nggak tahan. Saya muntah setengah hari, saya muntah terus. Waduh. Dia udah terlalu bau, udah kanker. Jadi, Waduh. Ya langkah udah yang angkat tangan dilakukan? saya. Lebih baik ke dokter. Iya, dia juga udah diapain, udah kemo. Oke. Begitu Udah ya? ditutup juga. Ditutup aja pun bau. Itu saya udah nggak terima. Jadi memang difteri atau infeksi saluran pernafasan ini tidak boleh dianggap enteng karena Iya. bisa mengganggu aktivitas maupun menghentikan aktivitas Anda karena memang kita harus membaca gejalanya dengan tepat. Setelah ini kita akan mendengarkan bagaimana penderita yang mengalami penyakit yang tadi kita sudah sebutkan. Jangan kemana-mana. Oke. Ya pemirsa, berbicara tentang penyakit sebenarnya cukup kontradiktif karena penyakit biasanya itu menyebabkan penyakit yang lain juga yang dinamakan penyakit yang saling berhubungan ya. Betul. Jadi misalnya karena gaya hidup tidak sehat, kita kurang tidur, kita kurang istirahat, biasanya terjadi berbagai macam masalah. Oke. Dan di sini sudah ada tamu kita bernama Mbak Lisa dan ternyata mengalami infeksi di tenggorokannya. Benar ya? Iya. Gaya hidupnya dulu nih. Gaya hidupnya dulu sebelum terkena infeksi ini bagaimana? Ya, yang namanya gorengan pasti makan. Pasti hampir tiap Makan. hari? Enggak tiap hari, Nggak cuma tiap pasti hari. ada. Oke. Ya. Yang lain mungkin sering olahraga atau kurang tidur? Enggak ya, biasa Enggak aja. juga. Biasa Sering aja. berdahak nggak, Mbak? Enggak. Enggak juga. Enggak. Oke, waktu tiba-tiba terjadi infeksi, apakah sampai mulutnya berbau sampai harus putih semuanya? Enggak putih semuanya, enggak berbau sekali. Mhm. Cuma nelan enggak enak, sakit. Sakit. Terus ke dokter THT, dibilangnya amandel sama radang tenggorokan. Minumin obat enakan. Iya. Kok begitu lagi setelah selesai obat habis kan ke dokter THT lagi, dibilangnya amandel lagi. Sampai akhirnya saya lihat putih-putih. Saya bilang, "Dok, amandel kok putih-putih?" Iya. Dokter juga nggak bisa Dokter jelasin juga bingung. lagi. Iya. Tapi itu dengan pemeriksaan langsung di depan cermin itu bisa terlihat putih-putih yang Iya, ada di kan dalam dipakein mulut. alat ada Oh. TV Oh, gitu. alatnya masuk Tapi kan dalam, ya? ceritanya tadi adalah ketika ini muncul gejalanya hamil 7 bulan. Artinya ketika hamil kan tidak semua perempuan dalam kondisi selalu dalam daya Fit, tahan ya? tubuh yang bagus gitu. Apakah itu memang mengalami masalah itu juga pada 7 bulan? 7 bulan cuma sakit di kuping. Cuma kan saya nggap ke dokter. Kasihan anaknya kan minumin obat yang Betul. Iya, itu. iya. Jadi setelah lahiran udah mulai tuh nelan sakit ke kuping. Jadi mulai ke dokter THT tiap bulan ke dokter THT terus. Sampai gitu. akhirnya mami saya nonton Metro TV. Ya, coba ke Pak Hartono. Oke, Mbak. Iya. Orang tua ada yang pernah kena seperti begini? Enggak sama sekali. Nggak pernah ada ya? Oke, Pak Hartono. Biasanya penyakit ini menurun nggak ya? Nah, dia biasanya menular. Kalau yang nggak kuat Menular, tapi tidak Menular. menular. ya? Virus. Iya. Oh, oke, Bakteri sama virus. Biasanya kan dengan sendirinya kalau virus itu kan bisa sembuh. Tapi kalau bakteri atau kuman kan memang harus dikasih antibiotik. Betul. Ini sebetulnya penanganannya bagaimana agar supaya masalah yang ada di sekitar tenggorokan ini tidak masuk ke dalam organ tubuh lainnya. Karena ini kan akan menular kepada Betul. bagian-bagian dalam Nah, kalau organ. udah terlalu akut kan ke paru-paru, kemana ke pernapasan, otomatis sesak, ketutup. Iya. Nah, gitu. Oke, nah di sini saya udah lihat ada obatnya ya. Iya. Akhirnya obatnya datang juga. Nah ini yang dulu dihirup sama si Ara juga tuh. Jadi saya lihat prosesnya. Dia kan sinus, jadi itu mengeluarkan air ingusnya dan Betul. dahaknya banyak sekali. Betul. Sebenarnya rempahnya apa sih, Pak Hartono? Rempahnya banyak, ada berapa? Ada 7 macam itu saya olah sendiri.
misalnya seperti apa? Karena warnanya hitam sekali, mirip kayak arang ya. Abu-abu. Itu dari Buat eyeshadow. dari daun-daunan. Kayak baju kamu. Persis, coba Daun-daunan. lihat. Ya. Apa? Sama Aromanya mentol, obat mentol. banget Cium, Boleh pegang bau ya? mentol, Boleh pegang? Iya, bau mentol Mbak. bener. Ya. Oh iya, betul. Jadi tinggal dicampur sama kayu putih, jadi dia obat gosok saya. Dan ini biasanya dimasukkan ke dalam selang itu, Iya. terus dimasukkan ke hidung. Saya lihat waktu itu Betul. pengobatannya cukup aneh. Jadi waktu dimasukkan jangan nafas dulu. Iya. Kalau sudah masuk ke dalam baru tarik napas. Iya. Itu langsung keluar Mbak, bener. Iya. Saya juga Itu lihat. tersedak. Iya. Masuknya tidak boleh nafas. Kalau napas maksud takutnya kesini Masuk dia ke nggak enak. kepala. Iya, pusing, Oh, kurang enak lah. Ketika sudah masuk baru yang Ya gitu ya. pelan-pelan otomatis dia keluar ntar. Begitu rasanya. Iya. Ayo Lisa ceritakan. Ya begitu. Begitu. Kaget-kaget nggak badannya? Enggak. Enggak juga. Cuma kan Pak Hartono udah kasih tahu duluan apa tarik napas masih masukin baru udah Langsung keluar tuh. Berapa kali pengulangannya? bertahap sih Pak ya. Tahap Ada sampai 10 kali? lebih. Oh lebih, dari 10 10 kali. Dan Dalam hasilnya sehari, sekarang? dalam sehari. Hasilnya sekarang bagaimana? Udah Coba sembuh. A dulu. Kayak dokter THT. Iya. Oke, ada penelpon pada kesempatan pagi ini. Halo, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Halo. Dicoba lagi kali Iya. ya. Lagi Oke. tersedak soalnya nggak bisa ngomong. Jadi kembali lagi Pak Hartono, Ya. pengobatan seperti ini pengulangan dengan cara yang tadi itu berapa kali? Tergantung, ada yang cuman 10 kali udah sembuh, ada. Kau lihat kalau dia punya air ludahnya aja hijau sih. Itu berarti sudah terlalu kental. Oke, gitu Udah ya. tebel. Waktu Kan dia datang mau tipis-tipis putihnya juga kan tipis baru hilang. Nggak langsung, nggak cepat. tidak Makanya cepat ya. Mbak Lisa waktu diobati bener makan bubur saja sama pepaya? Iya, pepaya, buah pir sama bubur, udah. Hanya Hanya itu? itu? Iya. Tidak Lemes boleh yang dong ya? lain? Lemes juga ya pasti? Iya, nggak Oke. boleh yang lain. Itu waktu bayinya sudah dilahirkan atau belum? Oh udah. Udah dilahirkan? Udah. Dulu waktu masa kehamilan, biasa kan namanya orang lagi hamil, makannya tuh banyak. Memang. Terus orang tua suka, ini kasih ini Iya. karena sehat Bagus nih. buat bayi. Jadinya badan panas, biasanya begitu kan? Jadinya panas dalam. Pengalamannya Biasa berapa kali sih menemani perempuan Saya punya satu hamil? kakak, Oh saya. iya iya iya. iya. Iya, dan biasanya kan ini menjadi pemicu ya Pak Hartono ya. Iya. Nah, orang yang kalau misalnya seorang wanita lagi hamil, sebenarnya makanan yang bagus apa sih supaya nggak memicu hal seperti begini? Kalau lagi hamil ya biasanya kalau yang udah begini biasanya kasih ayam arak tuh panas. Udah Iya, begini ayam arak, tambah benar panas ya. lagi. Tambah bahaya. Jadi itu memicu Iya, cepat tapi sekali kan pertumbuhannya. Dia orang awam nggak ngerti, dipikir supaya sehat. Iya, Tapi di iya. sininya panas itu. Iya, Oke. makanya orang yang terlalu banyak makan yang panas timbul kanker nasofaring kalau Iya, tidak salah. iya, Saya pernah tahu ya. betul. Jadi di daerah Asia itu banyak sekali pengalaman Betul. yang mereka terlalu banyak minum yang panas atau makan yang Sebetulnya panas. nggak boleh, kita Tidak mesti boleh ya, Asia Pak? nih yang adem. Kita Iya, udah panas, kita mesti yang sudah adem. matahari panas, tubuh ini Oke. panas. Iya. Kasih makanan panas Panas pula. kita. Iya, iya betul. Apalagi hatinya juga panas gitu kan ya. Mati aja deh. Mati aja kalau begitu. Oke, ada penelpon selanjutnya. Iya, halo, selamat pagi. Halo. Saya Ibu Sinta di Cikarang. Ya, Iya. pertanyaannya apa Ibu Sinta? Iya, anak saya kan umur 5 tahun. Dulu anak saya umur 5 tahun terkena sinus, menyebabkan benjolan di dalam telinga. Benjolan di dalam telinga. Oke. Jadi sinusnya itu sudah ke telinga ya. Iya, iya. Saya konsul ke dokter THT, katanya harus memasang alat pendengar atau tidak jarum, dimasukkan jarum di dalam telinga. Nah, setelah itu saya konsul lagi ke dokter THT lain. Akhirnya solusinya harus operasi. Karena benjolannya itu sudah tumor ya, berupa tumor. Terus tindakannya operasi, memang itu saat itu tidak mendengar awalnya, kurang pendengarannya. Iya. Terus setelah sekarang umur 8 tahun, begitu lagi, kurang mendengar lagi, agak-agak kurang mendengar. Itu gimana Pak Hartono ya? Iya. Oke. Bisa dijawab langsung Baik. Pak Hartono? Ya, kalau soal kuping memang itu udah kena saraf dia ya, sampai ke pendengarannya sebenarnya. Iya. Kalau saya sering ini bukan dari sini, dari pendengaran saraf. Iya, biasa. Karena Bukan orang ya? yang berdengung Iya. apa saya sering ngobatin begitu. Itu berdengung sama makin lama makin hilang pendengarannya itu kan kasusnya akan berbeda ya Pak ya? Berdengung kayak juga kan itu. kalau ya berbeda. Iya. Dia makin hilang, nggak berdengung. Nah, itu makin nggak kedengaran. Iya, sebenarnya ini mirip dengan pembahasan kita kemarin tentang Sempat. Meniere disease Iya. ya. Meniere disease karena ketidakseimbangan cairan di telinga bagian dalam. Iya. Betul. Nah, biasanya kalau ada masalah begini, ini kan memang dari saluran pernafasan semuanya. Betul. Nah, biasanya langkah terbaik itu apa Pak Hartono? Sebelum misalnya pengobatan ke Pak Hartono.
Ya kalau saya sih kita mau lihat dulu ya dia punya lehernya apanya ya, pengaruh dari sini enggak. Ya kalau pengaruh dari sini ke hidung-hidung sinus itu kan ke kuping-kuping. Ini Iya, juga ada kena ke hubungannya. kuping. Iya. Udah, Betul Mbak Lisa. udah. Iya, terkena juga semua ya. Nah. Jadi memang mulut, Nah, kalau ini hidung, kuping saya bilang, tenggorokan waktu jadi saya satu. obatin juga dia ribut, kuping sabar, saya bilang kuping kamu disaram ntar saya totok. Nah, baru kemarin saya totok nih Oh, kupingnya ditotok? Iya. Sempat Di ya. belakang. Mata juga dia begitu melulu matanya. Iya. Pengaruh Iya. semua. Semua memang. Kan THT. Iya, Iya. jadi dibuka Iya. semua ya. Telinga, hidung, tenggorokan. Betul. Karena topik setelah ini kita juga akan membahas karena salah satu daripada keterampilan Pak Hartono adalah masalah pengapuran ya, Wi? Iya, betul sekali pengapuran. Oleh karena itu nanti kita bahas lagi tentang pengapuran. Tentunya ini karena gaya hidup sehat yang tidak dilakukan oleh Anda. Oke? Kita kembali setelah yang satu ini. Terima kasih Alicia. Oke. Kembali di Healthy Life, kalau tadi kita membahas mengenai masalah difteri dan Iya. kali ini juga kita akan membahas masalah pengapuran. Tapi seperti masih ada satu penelpon dari Samarinda yang ingin bertanya mengenai masalah Iya. difteri. Halo, selamat pagi. Halo. Halo, Ya, selamat pagi Bapak. Langsung pertanyaannya. ini kemarin Pak, anak saya kan sakit panas. Lehernya kan bengkak Pak, terus bengkak kanan dulu. Terus sudah saya kasih paracetamol karena panas tinggi sekali. Ya. Nah ini udah hari yang keempat ini. Hari Nah, keempat terus ya. timbul yang kiri terus timbul bengkak lagi Pak. Itu penyebabnya apa Pak? Apa dia karena panas dalam atau gimana Pak? Tapi sudah dibawa ke dokter kah? Cuma diobatin aja, saya kasih paracetamol Bu. Oh, dikasih Oke, paracetamol. jadi Iya, dibawa ya. paracetamol terus kemarin saya kasih antibiotik, saya takutnya infeksi, ya saya kasih antibiotik. Anda tuh kalau memberikan antibiotik dengan resep dokter atau membeli langsung di apotek? Membeli langsung di toko obat. Jadi tanpa konsultasi dengan dokter? Enggak. Oh tidak ya? Oke. Baik. Iya. Ya, baik. Ya, terima Apakah kasih ini merambat teleponnya. ke saluran pernafasannya juga ya? Kan nggak jelas nih ngomongannya. Iya. Jadi sebenarnya karena panas tinggi, Iya. jadi anak ini dikasih paracetamol dan akhirnya memang juga terjadi mirip seperti difteri, jadi infeksi tenggorokannya. Iya. Iya. Bukan sebenarnya emang udah infeksi itu. Jadi infeksi Tenggorokan dulu baru radang. panas. Jadi dia panas. Oke. Iya. Solusinya bagaimana Pak Hartono? Nah solusinya sih kalau panas kalau bisa ya pakai ini dulu Pak. Kalau panas tinggi fix sama es itu penting sekali. Jangan Dikompres. sembarangan kasih Sesuatu obat. yang panas begitu. Iya, dulu Bapak ya. kasih sembarangan obat dia bisa Betul. lumpuh Iya, betul. ntar. Dan sekali. salah satu yang Jangan- perlu untuk diketahui Pak Hartono Iya, yang untuk jangan kita semua, sembarangan jangan tuh obat. sembarangan beli obat di apotek apalagi Betul. antibiotik. Iya, Ya. kasih es sama fix kalau dia panas tinggi. Terus gituin sampai dia rendah, kasih obat. Ya Bapak kalau jauh ke dokter dulu lah. Kasih Iya, obat betul. yang ringan. Tadi ketahui udah keras soalnya kan ya penelponnya. Iya. Oke, ya Pak Hartono kembali masuk ke dalam pengapuran karena sudah ada Pak Vincent di sini Iya. yang mengalami permasalahan pengapuran. Iya. Sepertinya pengapuran ini tidak ada selesainya kalau kita bicarakan. Semakin hari ada saja pasien yang datang Betul. gitu kan. Iya. Ini sebetulnya masalah yang paling utama mengenai masalah pengapuran apa dibalik daripada difteri yang tadi. Nah, kalau pengapuran lain lagi, Bu. Soalnya ini saraf. Ya, ada kejepit di belakang. Yang ada di sini, kembali lagi gitu ya. Menyumbat di belakang. Nih saya unjukin. Pada umumnya menyumbatnya di sini. Nah, dia kakinya lemes. Iya. Pakai sepatu juga nggak bisa. Iya. Nah, di situ lain lagi. Jadi kejepit, kapur jadi kejepit. Ah. Itu lain lagi. Iya, rata-rata masalah pria itu di bagian pinggangnya ya. Iya. Dan banyak juga pria mengira bahwa saya ini kurang minum air. Jadi dikirain penyakit ginjal. Nah, bisa ceritakan Pak, gejalanya seperti apa? Oh, kalau saya duduk di kelamaan dikit, itu pinggangnya sakit banget sama kaki yang di sini. Oh, jadi merambat ke kaki kanan. Iya, ke kaki kanan. Jadi kayak lumpuh gitu Iya, ya Pak ya? kayak lumpuh. Waktu mau naik minum air, waduh udah nggak kuat. Gitu? Oke, berapa Iya. lama tuh Pak? Itu saya mengalami itu ada lebih dari 9 bulan. Wah, lama sekali ditahan ya? 9 bulan? Saya ditahan terus. Makin lama makin sakit. Makin lama makin sakit. Dan pasti nggak bisa tidur. Ya, setelah berobat ke Pak Hartono, hari itu langsung
Langsung Oke, terasa. langsung Apakah terasa nikmat waktu pertama kali? Iya, waduh, nikmatnya luar biasa. Nikmatnya luar biasa. Tapi yang perlu untuk digarisbawahi gitu ya, karena kan memang ini urusannya kalau mau sembuh mental gitu ya. Banyak orang yang tidak berani menghadapi kenyataan gitu ya Pak Hartono Betul, ya. betul. Orang hanya mau mimpi menjadi sembuh dan sehat, tapi Betul. tidak mau Mau instan ya menghadapi semuanya ya. Iya. prosesnya. Iya, mau Ini yang enak. perlu untuk dirubah mindset yang Betul. ada. Ini sebetulnya bagaimana supaya pasien juga mengerti kesadaran akan kesehatan. Nah, ini saya udah bilang kalau saya ngobatin tuh, kalau dia semua saya bilang kalau kamu mau sehat, makan yang benar, turut peraturan. Nah, kalau mau diobatin, kamu santai dulu. Sakit-sakit sih udah pasti. Ya. Pasti sakit. Iya pasti, tapi kan sakitnya cuma sebentar. Kamu coba dulu, saya bilang. Kadang-kadang ada anaknya yang ituin ibunya, ibu daripada sakit terus, mendingan sebentar sakit. Pak Hartono, katanya. pasien kan mentalnya maju mundur, Iya. maju mundur Iya. gitu ya. Bagaimana supaya pasien pun siap ketika datang Nah. kepada seorang dokter ataupun seorang sinse? Nah kalau ke saya bilang coba dulu, ntar sabar aja sedikit, saya totok. Nah begitu saya totok, saya sengaja. Begitu totok, coba ibu tekuk, enakan. Oh enakan, saya totok sedikit Coba lagi, lagi. biarin Iya. dulu. Supaya dia yakin, keyakinan kok itu. Jadi dibangun perlahan-lahan Ya begitu saya suruh bangun, oh, bangun. Nah di situ baru yakin. Oh gitu, langsung totok lagi Pak. Yakinnya itu jadi udah nggak takut. Iya, iya. Pak Vincent Keyakinan betul seperti sebetulnya. begitu? Iya. Jadi Iya. pertama memang Ya, mesti terasa percaya, Iya. menyerah kita. Menyerah gitu Iya, ya. menyerah aja. pasrah ya. Pasrah. Karena memang sudah sakit ya. Wah, luar biasa sakitnya. Tidak ada pilihan kecuali pilihan. memang harus menghadapi rasa Iya. sakit itu. Waktu itu Begitu kan? pakai sepatu paling berdiri jalan kemana ke mall ya. Waduh, pegelnya luar biasa. Jadi selalu berhenti, Berhenti, ya, nggak sakit kuat. gitu ya. Pak Vincent, artinya selama 9 bulan ini aktivitas bekerja Anda pasti akan stop. 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 Wow. Anda bekerja sebagai apa sebelumnya? Saya sering duduk di komputer, chatting gitu. Begitu. Iya. Dan itu lama sekali ya. Lama. Makannya bagaimana Pak Vincent? Makan biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. Biasa aja kok bisa terjadi begini. Kok ketawa? Ya biasanya. Yang di sebelah ketawa dibilang Dulu sering biasa aja. gorengan, Iya, sekarang iya. udah enggak. Tapi ada beberapa makanan Indonesia yang suka menjebak sebetulnya ya kenikmatannya Iya, itu. iya. Kembali lagi dengan pekerjaan. Posisi duduk seseorang ini biasanya akan menyebabkan permasalahan daripada gangguan daripada syaraf di tulang belakang. Tidak sebetulnya. Tidak. Enggak. Iya, kan saya udah bilang kalau tukang beca bagaimana tidur ngedekam dari malam sampai pagi. Nggak masalah, juga, Pak Hartono. karena dia Begitu punya ya? organ itu masih elastis itu. Iya, iya. Kalau udah kaku, dia sebentaran begini udah sakit baru 10 Kesemutan menit. bisa ya. Nah, Ya, jadi itu disebabkan karena makanan. betul, pada Dan gaya kaku, hidup pan juga ya. organ dia semua pada kaku. Mungkin dia punya darah juga pada kental. Makanan Ya, yang harus ya. dipantang untuk mencegah pengapuran apa aja Pak Hartono? Gorengan itu yang mengandung bahan kimia, borak-borak gitu, Iya. soto apa yang santan itu luar biasa sekali. Luar biasa. Luar biasa enaknya. Luar biasa enaknya. Ayo Pak makan soto sama saya traktir nanti buka puasa. Oh tidak mau ya. Oke, Pak Vincent Hartono sekarang gedek. berubah gaya hidupnya? Berubah. Berubah ya. Dan hasilnya bagaimana sekarang? Udah enak. Udah Lebih enak. enakan Tapi masih ya? dalam pengobatan terus. Pengobatan terus. Jadi dipantau Terus, ya? terus ya Pak Hartono ya. Sampai kapan sampai Pak Vincent ini dilepas sendiri Pak Hartono? Ya paling 4 kali. 4 kali. Iya, Sudah ini cukup. baru 3 kali. Ini baru 3 Oh, kali. gitu, Satu tinggal kali sekali lagi. lagi ya? Iya. Sepertinya Anda masih menahan rasa yang tidak enak ya di tubuh. Tidak. Udah enggak. Oh sudah tidak ya. Sudah lepas semuanya. Sebenarnya mah ini Iya. udah boleh bilang udah sekian 80% lah. 80%. Iya. Pak Hartono, selalu pertanyaan yang sama. Kemana harus menghubungi Anda? Nah, ke Jelambar Kaping Pori, Blok C2, nomor telepon 566 2227. Ya, oke. Memang banyak hal yang perlu untuk kita lakukan ketika kita merasa kondisi tubuh yang tidak enak. Oleh karena itu, kita juga akan menyaksikan tayangan daripada Pak Hartono selanjutnya pada tanggal 16 September. 16 September, ya. Kita akan membahas juga hubungannya totok dengan permasalahan penyakit lainnya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan tetap sehat Pak Vincent. Ya. Begitu ya Pak Hartono. Terima kasih. Begitu, Ditunggu amat. kembali pada tanggal 16. Ya. Ya, dan setelah ini kita akan coba si hitam manisnya. si hitam Jangan manis. kemana-mana. Terima kasih banyak.